Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku untuk video pembelajaran mata pelajaran matematika. Pada kesempatan ini Bapak ingin melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau tidak salah Bapak sudah sampai pada program linear dan model matematika. Dan sudah satu contoh yang Bapak terangkan kemarin ya. Ini program linear dan model matematika. Satu contoh yang kemarin Bapak terangkan itu adalah ini, contoh yang ke-6 ya. Tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi setelah kita mempelajari cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem perjaksamaan linear. Sekarang akan dipelajari program linear dan model matematika. Ya, kemarin sudah kita tentukan cara mencari himpunan penyelesaian dari sistem perjaksamaan linear. Sistem perjaksamaan linear itu merupakan kumpulan dua atau lebih dari perjaksamaan linear. Di sini program linear itu adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan. Berarti ini ada soal cerita ya, ada soal cerita, kemudian nanti dari soal cerita itu batasan-batasannya itu akan berbentuk pertidaksamaan linear. Secara umum program linear terdiri dari dua bagian. Yaitu sebagai fungsi kendala, kemudian fungsi objektif. Fungsi kendala itu adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Ya, fungsi kendala itu adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif itu adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Berarti untuk ini fungsi kendala itu bentuknya merupakan model matematika. Ya, ini fungsi kendala itu berbentuk model matematika. Sedangkan fungsi optimum itu adalah juga model matematika, tapi nanti yang kita pakai untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Ini. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau dimaksimumkan atau diminimumkan. Dalam program linear ini batasan-batasan, berarti fungsi batasannya atau fungsi kendalanya yang terdapat dalam masalah program linear diterjemahkan dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika yang kita sebut sebagai model matematika. Jadi ini soal cerita kita bikin menjadi kalimat matematika atau model matematikanya. Model matematika itu adalah salah satu model matematika itu adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Ini berarti dari soal cerita kita bentuk ke kalimat matematika atau model matematika. Contoh ini kemarin sudah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya. Kita lihat seorang penjahit ya, ini seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Berarti model pakaian U memerlukan 1 meter pakaian kain polos dan
3 meter kain bergaris. Model V ya, model V ini memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model V, modalnya ya, labanya itu adalah Rp20.000. Laba berarti keuntungan. Kemudian model U itu Rp15.000. Buatlah model matematika ya, buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapatkan laba maksimumnya. Kita lihat pada kalimat-kalimat di soal ini kita mempunyai komponen-komponen. Yang pertama itu adalah kain polos, kemudian kain bergaris, kemudian komponen yang selanjutnya model U dan model V. Kita bikin ya, kita misalkan, karena nanti kita membuatnya itu adalah pakaian jenis atau model U dan model V, maka banyaknya model U kita misalkan aja, karena di sini model U nya banyaknya belum diketahui, kita misalkan dengan V, itu banyak model U. Kemudian banyak model V itu kita misalkan dengan Y. Kita lihat, ini kita bikin diagram. Data dari soal di atas dapat dituliskan dalam bentuk tabel berikut. Ini komponennya kain polos, kain bergaris, model U, model V. Berarti jenis pakaiannya itu ada model U, ada model V. Kemudian kainnya ada kain polos, kain bergaris. Labanya ini ada komponen lagi, labanya ini. Kita pasangkan model U tadi memerlukan kain polos 1 meter. Model U ya, model U memerlukan kain polos 1 meter. Kemudian kain bergaris 3 meter. Model V memerlukan kain polos 2 meter, kain bergaris 1 meter. Kemudian ya, kain polos hanya tersedia 20 meter. Kemudian kain bergaris tersedia 45 meter. Labanya untuk model pakaian U 20.000, untuk model V 15.000, itu labanya. Tadi sudah kita misalkan banyak pakaian U X, banyak model V Y. Kita bikin ini, kalau satu pakaian memerlukan 1 meter, maka X pakaian itu menjadi 1 kali X, berarti X ditambah ya, ini memerlukan kain berapa, kain polosnya itu berapa. Untuk model V, 1 pakaian ini memerlukan 2 meter, berarti kalau Y pakaian berarti 2 kali Y, 2 kali Y berarti 2Y, dan kainnya hanya tersedia 20 meter, berarti boleh kurang, boleh sama dengan ini. Kain polosnya itu hanya tersedia 20 meter, berarti untuk membuat model pakaian U dan model pakaian V itu kalau kita jumlahkan banyaknya harus memerlukannya tidak boleh lebih dari 20 meter, boleh kurang, boleh sama dengan. Untuk kain bergaris model U tadi memerlukan 3 meter, model V memerlukan 1 meter, berarti bisa kita bikin pertidaksamaan linearnya ya, 3 kali X, banyaknya model UX berarti 3 kali X, 3X ditambah 1 kali Y, berarti Y tersedia hanya 45 meter ini kain, maka boleh kurang